Tahun berganti, teknologi melesat cepat, sementara di ruang-ruang kelas Indonesia, guru masih berdiri sebagai penjaga masa depan. Namun di balik kata pahlawan tanpa tanda jasa, ada realitas yang jarang disorot, kesejahteraan yang tertinggal, dan tantangan yang kian kompleks. Di tahun ini jutaan guru masih berjuang dengan status honorer. Gaji ratusan ribu hingga 1 juta rupiah per bulan belum sebanding dengan tanggung jawab mencerdaskan generasi bangsa. Program sertifikasi dan tunjangan memang ada, namun belum menjangkau semua. Sebagian guru bahkan menunggu bertahun-tahun untuk sekedar diakui secara administratif. Satu tuntutan utama hari ini ingin ketemu dengan Pak Presiden, tetapi beliau tidak hadir. Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini itu bisa diangkat, di P3-kan. Jadi ketika sekolah-sekolah swasta di Indonesia, negeri di P3-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi P3K. Ironisnya di tengah tuntutan profesionalisme, banyak guru masih harus mencari pekerjaan sampingan demi bertahan hidup. Era teknologi memang membuka pintu pembelajaran tanpa batas, namun tidak semua guru melangkah dengan bekal yang sama. Terlebih di daerah pelosok, keterbatasan infrastruktur membuat teknologi bukan solusi, melainkan beban baru. Tugas guru hari ini tak lagi sekedar mengajar, administrasi menumpuk, pelaporan berbasis sistem daring, dan evaluasi berlapis perlahan menggerus waktu untuk mendidik. Guru, saya juga guru, Pak. Saya memang dari PNI. Beberapa waktu lalu suara guru kembali menggema menuntut keadilan kapasitas status dan kesejahteraan yang layak. Bukan untuk kemewahan, melainkan agar mereka bisa mengajar tanpa dihantui kecemasan ekonomi. Untuk pendataan DES berkali-kali sudah dilaksanakan, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah daerah Pemalang. Syaratnya apa sih harusnya sih? Syaratnya minimal 2 tahun untuk masa pengabdian. Tuntutannya adanya kesamaan antara guru-guru yang ada di negeri dan ada di yang swasta. Karena apa? Karena sama-sama mereka itu mencerdaskan anak bangsa. Seandainya tuntutan itu tidak diterima atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah di pusat, kita akan terus kita melakukan bahwa aksi selanjutnya terus menerus. Teknologi sejatinya adalah alat yang seharusnya memerdekakan guru. Pelatihan yang inklusif, dukungan psikososial, dan kebijakan yang adil menjadi kunci agar guru tidak tertinggal di negerinya sendiri. Berdasarkan data Kemendikbudristek, dari total sekitar 3,7 juta guru, 56% guru di Indonesia masih berstatus honorer. Ini menunjukkan mayoritas guru berada di status yang rentan secara kesejahteraan. Sementara berdasarkan survei IDEAS pada Mei 2024, 74,3% guru honorer hanya memperoleh gaji kurang dari 2 juta rupiah per bulan. Dan 20,5% guru honorer hanya menerima gaji kurang dari 500 ribu rupiah per bulan. Hal ini menunjukkan fakta kesejahteraan guru masih jauh dari layak di banyak daerah. Sementara sekitar 54% guru belum memiliki sertifikasi profesional. Tantangan sertifikasi tentu berkaitan dengan tunjangan profesional yang berdampak pada kesejahteraan. Pemerintah mengalokasikan 81,6 triliun untuk kesejahteraan guru, termasuk tunjangan profesi dan BLT dalam APBN 2025. Meski ini menunjukkan upaya kebijakan mensejahterakan para guru, sayangnya hal ini belum merata dirasakan seluruh guru, khususnya honorer. Belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah
Sementara air mata sang Presiden Prabowo pun jatuh saat mengumumkan janjinya untuk mensejahterakan para guru pada peringatan Hari Guru tahun 2024 lalu. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah pembelajaran mendalam atau deep learning, coding dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN dan 1 kali gaji pokok untuk guru-guru ASN. Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung. Di tengah derasnya arus teknologi, guru tetap menjadi kompas moral bangsa. Kesejahteraan guru bukan sekedar angka dalam anggaran, melainkan investasi peradaban. Karena masa depan Indonesia ditulis hari ini oleh tangan-tangan guru yang terus mengajar. Guru kuat dan bermartabat adalah guru yang bisa memandang siswa dengan penuh hormat dan memprioritaskan siswa dalam setiap keputusan yang mereka buat. Pendidikan adalah fondasi kedaulatan yang tak kasat mata. Ia bukan sekedar ritus pergi ke sekolah, melainkan satu-satunya eskalator sosial yang mampu mengubah nasib anak petani menjadi jenderal dan anak buruh menjadi ilmuwan. Tanpa pendidikan yang tuntas, kekayaan alam hanyalah bahan mentah yang dinikmati bangsa lain. Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor ini sebagai garis pertahanan negara tertinggi, melampaui urgensi alutsista fisik manapun, dengan keyakinan bahwa kebodohan adalah ancaman eksistensial bagi kelangsungan Republik. Namun narasi besar tentang kedaulatan dan pertahanan ini seketika terbentur realitas yang jauh lebih kelam. Visi Indonesia Emas tidak sedang berjalan di atas karpet merah, melainkan harus mendaki terjalnya data statistik yang memprihatinkan. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik dan Susenas tidak sekedar menyajikan angka, tetapi menampar kesadaran kita dengan fakta bahwa sistem pendidikan nasional sedang mengalami kebocoran hebat. Tercatat secara akumulatif ada 4,16 juta anak usia sekolah yang kini berstatus sebagai anak tidak sekolah atau ATS. Angka jutaan ini bukan sekedar digit statistik, melainkan merepresentasikan nyawa generasi yang terbuang. Gabungan dari mereka yang putus sekolah di tengah jalan, mereka yang lulus namun tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, hingga mereka yang sama sekali belum pernah menyentuh bangku sekolah sejak lahir. Lebih mengkhawatirkan lagi, bedah data tersebut memperlihatkan sebuah ironi tragis pada jenjang pendidikan menengah. Sekolah menengah kejuruan dan juga SMA yang sejatinya didesain sebagai pabrik tenaga kerja terampil justru menyumbang persentase putus sekolah tertinggi. Faktor ekonomi menjadi tembok penghalang utama. Biaya operasional, praktik, dan seragam menjadi beban yang tak terpikul oleh keluarga prasejahtera. Disparitas wilayah pun kian memperlebar jurang ini. Jika di Pulau Jawa akses pendidikan terasa dalam genggaman, tengoklah ke wilayah timur seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan, di mana angka anak tidak sekolah melonjak tajam di atas 16%, meninggalkan ribuan anak bangsa tertinggal dalam kegelapan literasi.
Kita sedang berpacu melawan waktu. Jika jutaan anak muda ini dibiarkan tumbuh tanpa keahlian di tengah kebocoran sistem pendidikan tadi, bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030 hingga 2040 akan berbalik menjadi bencana demografi berupa pengangguran massal. Menuju Indonesia Emas 2045, bangsa ini membutuhkan 2 mesin penggerak sekaligus yang harus bekerja paralel. Otak yang cerdas untuk melahirkan inovasi tingkat tinggi dan tulang punggung yang kuat serta terampil untuk menggerakkan roda ekonomi. Menjawab tantangan multidimensi ini, pemerintah memutuskan untuk memecah fokus intervensi negara ke dalam 2 jalur inovatif, SMA Garuda dan Sekolah Rakyat. Jalur pertama adalah SMA Garuda, sebuah inkubator yang disiapkan khusus bagi para calon pemimpin masa depan. Sekolah berasrama dengan disiplin semi-militer ini telah resmi diluncurkan di 16 titik strategis per Oktober 2025. Lokasinya merupakan kombinasi cerdas antara pembangunan fasilitas baru di daerah 3T seperti Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara, serta afiliasi dengan sekolah unggulan existing yang sudah teruji kualitasnya, seperti SMA Taruna Nusantara di Magelang, SMA NMH Tamrin di Jakarta, dan SMA Unggul Del di Sumatera Utara. Target jangka menengahnya pun sangat ambisius, mendirikan 1 SMA Garuda di setiap provinsi di Indonesia. Sekolah ini didesain sangat eksklusif secara intelektual. Target utamanya adalah anak-anak dengan IQ superior, para jenius daerah, dan juara Olimpiade Sains dari seluruh pelosok negeri. Seleksinya sangat ketat, meliputi tes akademik tingkat tinggi, kesiapan fisik, dan juga psikotes. Namun, bagi putra-putri terbaik yang lolos, negara hadir dengan menanggung biaya pendidikan 100%. Kualitas pengajar pun tidak main-main. Guru-guru di SMA Garuda wajib berkualifikasi minimal S2 atau S3, fasih berbahasa Inggris, dan digaji setara profesional korporat lengkap dengan fasilitas rumah dinas demi mencegah brain drain ke sektor swasta. Output akhirnya sudah dipatok tinggi. Lulusan SMA Garuda wajib menembus 100 universitas top dunia seperti Ivy League, Oxford, atau Cambridge. Beliau menginginkan agar terjadi perubahan signifikan dari di bidang sains dan teknologi Indonesia. Kita mengetahui seperti yang diceritakan Bapak Presiden terakhir langsung pada rapat terbatas tanggal 23 Juni di Hambalang, yang saya juga hadir pada hari itu, bahwa latar belakang Sekolah Garuda ini adalah Bapak Presiden melihat kita harus memperbaiki, mengoptimalkan sains dan teknologi di negara kita. Bidang STEM, sumber daya manusia kita yang mumpuni di bidang STEM. Di kutub yang berseberangan namun sama pentingnya, Sekolah Rakyat hadir sebagai jaring pengaman sosial. Ini adalah misi penyelamatan massal dengan target pembangunan 500 sekolah baru secara bertahap. Saat ini, sedikitnya 100 titik rintisan telah beroperasi, terbagi atas 48 lokasi di Pulau Jawa dan 52 lokasi di luar Jawa, yang secara spesifik menyasar kantong-kantong kemiskinan ekstrim dan wilayah terisolir yang selama ini luput dari jangkauan sekolah negeri biasa. Syarat masuk sekolah rakyat sangat spesifik dan inklusif, wajib berasal dari keluarga desil 1 dan 2 atau kelompok 20% penduduk termiskin, anak yatim piatu, serta mereka yang putus sekolah. Berbeda total dengan SMA Garuda. Di sini tidak ada seleksi nilai rapor, syarat utamanya hanyalah kemauan untuk belajar. Tenaga pengajarnya adalah guru dengan kemampuan pedagogi sosial yang mampu mengasuh anak-anak dengan latar belakang traumatik atau ekonomi sulit. Digaji dengan standar ASN plus tunjangan kemahalan, di sini kurikulum difokuskan pada pembekalan sertifikasi vokasi agar siswa mandiri secara ekonomi, sekaligus mendapat jaminan asrama dan makan bergizi 3 kali sehari untuk memutus mata rantai stunting dan gizi buruk. Perbedaan ketiga model pendidikan ini kini terlihat tegas. Jika sekolah reguler umumnya menerapkan sistem pulang pergi dengan kurikulum standar nasional, SMA Garuda dan sekolah rakyat mewajibkan sistem asrama penuh. Bedanya, SMA Garuda fokus pada kurikulum internasional berat berbasis STEM dan kompetisi tingkat tinggi, sementara sekolah rakyat fokus pada keterampilan vokasi praktis, perbaikan gizi fisik, dan pendekatan kekeluargaan.
Dua program prioritas ini memang menjadi bukti kehadiran negara di dua kutub berbeda. Namun, di balik optimisme pembangunan fisik dan kurikulum baru ini, tersisa satu pekerjaan rumah raksasa yang masih jauh dari kata tuntas, kesejahteraan guru secara umum. Ada ketimpangan yang mencolok mata ketika guru SMA Garuda digaji setara manajer korporat dan guru sekolah rakyat mendapat tunjangan khusus. Jutaan guru di sekolah reguler, terutama yang berstatus honorer, masih bergulat dengan upah yang seringkali tidak manusiawi. Kualitas pendidikan tidak akan pernah merata jika kesejahteraan pengajarnya masih berkasta. Gedung sekolah boleh megah, kurikulum boleh canggih, namun jika perut gurunya masih lapar dan masa depannya tidak jelas, visi Indonesia Emas hanya akan menjadi mimpi di siang bolong. Pada akhirnya, keberhasilan transformasi ini kelak bukan dilihat dari megahnya asrama yang dibangun, melainkan dari hilangnya angka statistik anak putus sekolah dan lahirnya keadilan bagi seluruh pahlawan tanpa tanda jasa di Republik ini.